Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Khurafat Pak Alwi. Nah, ini memang ajaran-ajaran Pak Alwi ini banyak khurafatnya, termasuk di dalam kitab Syarhul Ainiyah ya, halaman 154 karya Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi Al-Faqih Muqaddam mengaku bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini redaksinya gimana? Ini wa kana yuqalu lahu fitil kal ghaibati kullu nafsin dha'iqatul maut fa yaqulu laisa li nafsun fa yuqalu lahu kullu man alifan fa yaqulu ma ana 'alaiha wa yuqalu lahu kullu syai'un halikun illa wajhah fa yaqulu ana min nuri wajhihi. Artinya ya, dan adalah al-faqih muqaddam ditanya ketika dalam keadaan fananya, ghaibahnya, fananya, dikatakan kepadanya tentang ayat setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dia berkata, aku tidak bernyawa. Kemudian ketika dikatakan kepadanya tentang ayat semua yang ada di dunia ini akan hancur, binasa, dia berkata, aku tidak berada di dunia. Kemudian dikatakan kepadanya tentang ayat segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, saya adalah bagian dari nur cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan, pernyataan seperti ini menyesatkan umat karena faqih muqaddam menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur binasa ketika semua makhluknya Allah dihancurkan hari kiamat. Kemudian dia mengaku tidak akan pernah merasakan mati ya, sebab dia menyatakan dirinya tidak bernyawa. Faktanya dia mudyar, mati kan gitu kan. Bahkan dia menyatakan bahwa dirinya bagian langsung dari nur cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya semua makhluk adalah bagian dari nur cahaya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad lah yang jelas bagian dari nur cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku tersebut sama dengan perilaku kaum Yahudi yang berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan Nabi Uzair sehingga dianggap sebagai putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah ila qawlihi dzalika qawluhum bi afwahihim. Yang artinya, dan berkata kaum Yahudi bahwa Nabi Uzair putranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada akhirnya ayat. Pernyataan itu hanyalah sebatas perkataan mereka berdasarkan hawa nafsunya. Itu di dalam kitab Syarhul Ainiyah, kesesatan Kabib Dobolowi. Dalam kitab Mazra'ur Rawi halaman 12, Al-Faqih Muqaddam mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasami'a Arabian yaqulu hal Muhammad ibn Ali huwa Allah. Faqala na'am anallahu wa kharra maghsyian alaih. Ya, artinya, dan telah mendengar seorang Arabi, dia berkata, apakah Muhammad bin Ali adalah Allah? Maka Muhammad bin Ali menjawab, akulah Allah. Dan jadilah seorang Arabi tadi pingsan. Wa kharra maghsyian alaih. Keren banget narasi. Itu di dalam kitab Mazra'ur Rawi. Dalam kitab Al-Warid
Al-Wariqah. Al-Wariqat mim manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Inat, halaman 303. Wa qala radhiyallahu an qad a'tonil haqqo at-tasrifa fil kaun kullihi hayyan wa maitan. Wa qala li ya abdi mulki mulkuka tasrifu fihi kaifa syi'ta fa khattul ladzi yaliqu wa yahmidu. Artinya, dan telah berkata radhiyallahu anhu, sungguh Tuhan telah menganugerahkan kepadaku untuk mengatur segala yang ada di alam semesta, baik tentang kehidupan maupun tentang kematian. Maka Allah telah berfirman kepadaku, wahai hambaku, sesungguhnya kerajaanku adalah kerajaanmu juga, maka aturlah sesukamu. Maka aku melakukan apa yang pantas aku lakukan, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Jadi membongkar kesesatan ajaran klan Ba'alwi, pengakuan Al-Faqih Muqaddam yang menyamakan diri dengan Allah. Dalam kajian tasawuf dan teologi Islam, pernyataan seseorang tentang hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu merujuk pada prinsip tauhid yang benar. Namun dalam beberapa kitab yang diklaim sebagai rujukan ajaran Ba'alwi, terdapat pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan bahkan berpotensi menyesatkan umat Islam. Salah satu yang paling mencolok adalah klaim bahwa Al-Faqih Muqaddam menyatakan diri sebagai bagian dari nur cahaya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pernyataan yang sangat berbahaya karena menyerupai paham hulul dan ittihad, yaitu keyakinan bahwa manusia dapat menyatu dengan Allah atau menjadi bagian darinya. Analisis pernyataan dalam kitab Syarhul Ainiyah, halaman 154 ya, disebutkan bahwa Al-Faqih Muqaddam dalam keadaan fanaknya memberikan jawaban yang sangat problematik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ketika ditanya tentang Quran surah Al-Ankabut 57, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, ia menjawab, aku tidak bernyawa. Ketika ditanyakan tentang Quran surah Ar-Rahman 26, semua yang ada di dunia ini akan hancur binasa, ia menjawab, aku tidak berada di dunia. Ketika ditanya tentang Quran surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menjawab, saya adalah bagian dari nur cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan akidah Islam. Setiap makhluk tanpa kecuali pasti akan mati dan mengalami kehancuran, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim dirinya tidak bernyawa atau tidak berada di dunia. Bahkan jika seseorang berada dalam keadaan fana, kesadaran spiritual yang tinggi, ia tetaplah manusia yang tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faqih Muqaddam sendiri pada akhirnya mengalami kematian, kan, yang membuktikan bahwa klaimnya tidak benar. Pernyataan bahwa ia adalah bagian dari nur zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bermasalah dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang esa, tidak berbagi-bagi, dan tidak ada satupun makhluk yang merupakan bagian dari zatnya. Ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas 1:4 yang menyatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kesalahan konsep nur ilahi dan kesombongan mistis. Sebagian kelompok sufi memahami konsep nur dengan sangat berlebihan dalam Islam. Benar bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan dari nur, ya.
Namun itu tidak berarti beliau adalah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Muhammad SAW saja tidak menyatakan dirinya sebagai bagian dari zatnya Allah, bagaimana mungkin Faqih Muqaddam ini berani mengklaim hal tersebut kan? Konsep Nur Muhammad adalah cahaya penciptaan pertama yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan alam semesta. Tetapi tidak berarti bahwa setiap manusia, apalagi seorang ulama dari Tarim, bisa mengklaim dirinya sebagai bagian dari nur zat Allah Subhanahu wa taala. Klaim seperti ini mirip dengan doktrin hulul dalam ajaran sufi ekstrim yang menyatakan bahwa Tuhan dapat menyatu dengan manusia. Sebuah keyakinan yang menyimpang dari akidah Islam yang lurus. Pernyataan menyerupai akidah Yahudi tentang Nabi Uzair kan. Pernyataan ini juga mirip dengan keyakinan Yahudi terhadap Nabi Uzair dalam Quran surah At-Taubah 30. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang Yahudi yang menganggap Uzair sebagai anak Allah, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah gitu loh. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah anak Allah. Itu adalah ucapan dari mulut mereka sendiri menyerupai perkataan orang-orang kafir terdahulu. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Dengan mengklaim dirinya sebagai bagian dari nur zat Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih Muqaddam telah melakukan kesalahan yang sama seperti kaum Yahudi yang berlebihan dalam memuliakan Nabi Uzair. Ini menunjukkan adanya hulu berlebihan dalam ajaran sufi tersebut yang menjadikan manusia seolah-olah memiliki sifat ketuhanan. Kitab Majmu' Rawi Al-Faqih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Pernyataan kontroversial lainnya terdapat dalam kitab Majmu' Rawi halaman 12 yang menyebutkan bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Muhammad bin Ali, apakah Muhammad bin Ali adalah Allah? Lalu Muhammad bin Ali menjawab, akulah Allah. Jawaban ini adalah kesesatan besar yang jelas-jelas bertentangan dengan tauhid. Tidak ada manusia yang boleh mengaku sebagai Tuhan, karena ini adalah kesyirikan terbesar yang pernah ada. Bahkan para nabi tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Dan semacam ini mengingatkan kita pada Fir'aun yang mengatakan dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 24, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ucapan ini menjadi bukti bahwa ada ajaran dalam tarekat tertentu yang menyamakan manusia dengan Tuhan. Suatu bentuk kesesatan yang nyata. Kitab Al-Wariqat klaim mengatur alam semesta. Dalam kitab Al-Wariqat min Mimanaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim halaman 303 terdapat klaim lain yang tidak kalah berbahaya. Allah telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan untuk mengatur segala yang ada di alam semesta, baik kehidupan maupun kematian. Lalu Allah berfirman kepadaku, wahai hambaku, sesungguhnya kerajaanku adalah kerajaanmu juga, maka aturlah sesukamu. Pernyataan ini sangat berbahaya karena mengandung unsur kesyirikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengatur kehidupan dan kematian makhluknya. Tidak ada manusia termasuk Nabi Muhammad SAW sekalipun yang diberi otoritas untuk mengatur alam semesta. Jika seorang mengklaim memiliki kekuasaan seperti itu, maka ia telah melampaui batas dan menuhankan dirinya sendiri. Dalam Islam tidak ada wali, kiai atau habib yang bisa mengatur hidup dan mati seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas aras. Dia menutupi malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat, dan ciptaannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah hanya miliknya penciptaan dan urusan makhluk. Tuh. Jadi bahaya pemikiran menyesatkan. Dari berbagai kutipan kitab di atas terdapat indikasi kuat bahwa ajaran yang berkembang
Dalam kalangan Ba'alawi mengandung unsur hulu berlebihan, hulul, penyatuan dengan Tuhan, dan syirik, penyekutuan Allah. Umat Islam harus berhati-hati dengan ajaran yang mengarah pada pengkultusan individu hingga mencapai derajat yang menyamai sifat-sifat ketuhanan. Islam adalah agama tauhid, bukan ajaran mistik yang mengaburkan batas antara manusia dan Tuhan. Mari kembali kepada ajaran Islam yang lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, dan meneladani Nabi Muhammad SAW tanpa berlebihan dalam memuliakan manusia. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.